Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Keresuan. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Bagaimana teman-teman semua tentang resolusi yang sudah disusun di awal tahun dan saat ini sudah mendekati akhir tahun? Tahun 2024 tinggal menyisakan 2,5 bulan lagi, dan tahun depan kita akan menatap tahun 2025. Bagaimana resolusinya, apakah sudah tercapai? Kalau sudah tercapai tentu saja bersyukur, kalau belum masih ada waktu untuk mengejar atau mewujudkan resolusi yang akan didapatkan di tahun 2024 ini. Nah, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025, kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan pada tahun depan, terutama kalau berkaitan atau dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia yang saat ini dianggap sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui, banyak anggapan yang menyebut ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam kondisi tidak terbaik, karena ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dianggap sedang lesu. Salah satunya adalah PHK massal yang sampai 26 September kemarin hampir menyentuh angka 53.000 yang terjadi di berbagai sektor industri. Bahkan ada prediksi yang menyebutkan bahwa PHK massal yang terjadi di Indonesia atau layoff massal itu bisa menyentuh angka 70 ribuan sampai akhir tahun nanti. Selain faktor PHK massal, ada beberapa indikasi lainnya yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah daya beli masyarakat yang terus menurun, yang dianggap oleh banyak pihak, terutama oleh para pelaku usaha, para sivitas akademika, dan para pakar ekonomi. Mereka menganggap bahwa saat ini daya beli masyarakat, terutama golongan kelas menengah, itu sedang mengalami penurunan. Selain itu juga ada indikator lainnya, yaitu perekonomian Indonesia itu mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun. Bahkan deflasi pada bulan September itu menyentuh angka 0,12% dan merupakan deflasi yang terburuk dalam 5 tahun terakhir pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ataupun alias Presiden Jokowi. Nah, dengan berbagai situasi itu tentu saja kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2025 yang dianggap penuh dengan ketidakpastian. Kita tentu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi apapun itu bersikap waspada atau mempersiapkan diri tentu lebih baik daripada kita hanya berdiam diri. Nah, ini akan saya sampaikan beberapa rangkuman dari referensi ataupun dari literatur yang saya baca. Tentu saja teman-teman bisa menambahkan nanti di kolom komentar, teman-teman bisa menambahkan apa saja persiapan yang harus dilakukan menghadapi tahun 2025, tapi setidaknya ada 3 garis besar yang harus kita persiapkan di tahun 2025 nanti, di tengah ekonomi Indonesia dan juga ekonomi dunia, perekonomian global yang saat ini dianggap sedang mengalami ketidakpastian. Salah satu yang harus kita persiapkan adalah mempunyai cash flow yang kuat. Itu artinya pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Kalau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, tentu kita mempunyai keleluasaan untuk menabung uang ataupun pendapatan yang kita dapatkan dari kita bekerja ataupun dari apapun yang kita lakukan. Tapi di sisi lain sebaliknya, kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, tentu saja keuangan ekonomi kita akan boncos dan kemungkinan besar kita akan terus menggerus keuangan ataupun tabungan yang kita miliki. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena makan tabungan, seperti di video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa saat ini kelompok kelas menengah yang ada di Indonesia itu sedang berada dalam tren atau fenomena makan tabungan atau mantap. Nah, kalau kita bicara lagi tentang bagaimana cara mempersiapkan diri agar cash flow kita aman, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah pemasukan atau kita bisa mencari side hustle ataupun pekerjaan sampingan sehingga kita bisa untuk mendapatkan pemasukan tambahan sehingga keuangan ataupun finansial kita lebih sehat. Selain itu kita juga bisa untuk hidup lebih irit, bahkan saat ini sudah banyak masyarakat di Indonesia dan juga di dunia yang menerapkan sistem ataupun kehidupan frugal living. Tapi kalau kita mau self reward atau memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri juga tidak apa-apa.
Karena apa? Kita tetap harus bisa menikmati hasil jerih payah kita sendiri, asalkan kita bertanggung jawab dan self reward itu tidak mengganggu keuangan ataupun finansial kita. Cara kedua atau persiapan kedua yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tahun 2025 adalah menghindari utang yang tidak produktif. Teman-teman sangat disarankan untuk tidak berutang untuk sesuatu atau pos yang memang tidak produktif dan tidak menunjang produktivitas teman-teman. Kita harus bisa memastikan bahwa keuangan kita itu memang benar-benar dalam kondisi yang sehat, dan jika mau utang, pastikan utang tersebut atau kredit tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa menambah pemasukan atau yang produktif, sehingga keuangan ataupun kondisi finansial kita itu semakin membaik ke depannya. Selain itu juga teman-teman sangat dianjurkan untuk menghindari membeli barang yang tidak produktif. Kita harus menekan ego, kita harus menekan keinginan, dan harus mendahulukan kebutuhan dengan cara tidak membeli barang yang memang benar-benar tidak kita butuhkan. Kalau memang kita ingin membeli barang, pastikan bahwa barang itu memang sangat kita butuhkan, dan itu memang kalau bisa, kalau berkaitan dengan pekerjaan, bisa untuk menunjang pekerjaan kita agar lebih produktif, agar hasilnya jauh lebih baik, dan bisa untuk meningkatkan performa kita baik di tempat usaha ataupun ketika kita bekerja di sebuah perusahaan. Daripada uang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang tidak produktif, teman-teman bisa untuk menggunakan uang itu untuk berinvestasi di berbagai instrumen investasi. Pada prinsipnya adalah kita harus menekan keinginan terlebih dahulu dan mendahulukan kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan ketiga yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ekonomi Indonesia dan juga situasi perekonomian dunia yang serba tidak pasti pada tahun 2025 adalah dengan memiliki dana darurat. Nah, teman-teman, itu sangat dianjurkan untuk memiliki dana darurat untuk jaga-jaga kalau amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa mendatang. Sudah sangat banyak financial planner ataupun perencana keuangan yang selalu menganjurkan ataupun menyarankan setiap manusia ataupun setiap orang agar memiliki pos dana darurat tersendiri. Tujuannya adalah amit-amit kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tentu tidak akan kelabakan ke depannya. Karena apa? Kita sebagai manusia tentu tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ini ada prinsip yang sangat bagus dan bisa kita pegang ataupun kita bisa imani. Jadi cash flow is a king, kemudian cash is a king kong. Jadi cash flow itu memang sebuah hal yang sangat baik, tapi memiliki cash di tangan kita ataupun di tabungan itu tentu juga bukan sesuatu yang buruk, bahkan juga sangat baik untuk diri kita sendiri. Kalau teman-teman itu kebingungan untuk menyiapkan dana darurat atau menyimpan dana darurat, bisa untuk menyimpannya di berbagai instrumen investasi yang memang bisa dicairkan kapan saja. Jadi saat ini sudah ada banyak kemudahan, sudah banyak aplikasi ataupun perusahaan yang menawarkan kemudahan untuk menyimpan dana darurat dan bisa dicairkan kapan saja. Kalau ingin yang resiko rendah, itu bisa di reksadana pasar uang atau RDPO. Kemudian juga teman-teman bisa membeli emas, emas batangan ataupun emas perhiasan sebagai persiapan untuk dana darurat, karena nanti kalau amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman kalau untuk RDPO bisa langsung mencairkan, sedangkan kalau emas bisa langsung menjual. Nah, itu tadi adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tahun 2025 besok. Tentu teman-teman bisa setuju ataupun tidak setuju dengan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Kalaupun bisa menambahkan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar ekonomi Indonesia, agar perekonomian Indonesia semakin baik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.